Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didi Nalkindi. Kali ini kita dikejutkan dengan satu berita yang hadir dari lembaga anti rasuah, yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Akhir-akhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada umumnya di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ternyata dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh KPK ada satu misi yang tentu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi kalau bukan tentang korupsi. Nah, hari ini tepatnya tanggal 7 Agustus 2025, kita dikagetkan dengan satu berita yang hadir, yang datang dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan dugaan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap terduga Bupati AA. Kita sebut singkatannya. Berdasarkan informasi yang kita himpun, bahwa ternyata Bapak AA ini sedang berada di Kota Makassar mengikuti rakernas salah satu partai. Beliau dikonfirmasi sedang berada di Makassar dan tidak mengakui bahwa dirinya di OTT oleh KPK. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian, kenapa berita ini muncul? Apakah kemudian berita ini adalah hoax? Tentu itu juga menjadi pertanyaan yang perlu kita tanya. Media sekelas CNN tidak mungkin mengeluarkan berita yang notabene adalah hoax. Dan masih banyak media-media yang mengeluarkan bahwa telah terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu bupati yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Bapak AA. Nah, ini menarik tentu saudara-saudara. Apakah kemudian apa yang dikatakan oleh Bapak AA di salah satu media, di Monitor Indonesia, kita bisa cek bahwa beliau sedang berada di Makassar dan tidak merasa sedang ditangkap oleh KPK. Nah, di dalam pemberitaan-pemberitaan lain, ternyata yang di OTT oleh KPK adalah dua ajudan dari Bupati AA tersebut. Mereka ditangkap di Bandara Udara Halu Oleo yang ingin menuju Kota Makassar. Wah, kabar-kabarnya bahwa kantor PUPR di kabupaten yang dipimpin oleh Bupati A ini sedang disegel dan digeledah oleh KPK. Kita tunggu informasi berikutnya. Karena KPK belum menjelaskan secara detail bagaimana kronologis dan apa sebetulnya bukan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati A tersebut. Ini menarik saudara-saudara, bahwa menjelang setahun pemerintahan Bupati terpilih yang ada di Sulawesi Tenggara, sudah ada satu bupati yang terjaring korupsi. Ini menandakan bahwa memang aparatur negara, dalam hal ini aparatur hukum, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, harus terus melakukan langkah-langkah konkret dalam mencegah yang namanya tindakan korupsi, terkhusus di Sulawesi Tenggara. Yang kita khawatirkan adalah banyak kemudian tangan-tangan tak terlihat atau invisible hand yang menggerogoti uang-uang rakyat, yang menggerogoti kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara ini dan diperuntukkan oleh kepentingan-kepentingan korporat, kepentingan para pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Maka tentu yang kita harapkan adalah aparatur penegak hukum itu bekerja semaksimal mungkin dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Kita juga sebagai civil society, masyarakat sipil, kemudian hadir untuk melakukan satu kontrol sosial agar tercipta yang namanya good governance, menciptakan pemerintahan yang baik dan kepemimpinan yang baik tentunya. Kita berharap bahwa kejadian ini adalah kejadian yang tidak terulang kepada pihak lain ataupun daerah-daerah lain, baik itu di lingkup eksekutif dan legislatif. Kita berharap bahwa hal-hal semacam ini tidak terjadi di Sulawesi Tenggara, karena keadilan bagi seluruh rakyat Republik Indonesia juga akan jauh dari pandangan masyarakat lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena kita tahu ketika korupsi itu sudah menjadi culture dalam lingkup kekuasaan, maka akan terjadi sebuah ketimpangan dalam kepemimpinan itu. Dan pasti hal-hal baik, kinerja-kinerja baik dan menuju kesejahteraan-kesejahteraan terhadap masyarakat sebagaimana representasi atau tugas dari para pemerintah itu kepada rakyatnya akan mustahil untuk kita dapatkan. Sekali lagi,
Kita berharap bahwa kasus ini adalah kasus pertama dan terakhir. Tidak terjadi lagi kasus-kasus berikutnya. Kita tunggu perkembangan yang akan dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tentang dugaan tindak pidana korupsi atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK itu sendiri terhadap salah satu bupati yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya, Didin Alkini, pamit undur diri.